Aroma manis martabak kacang coklat yang menguar dari kantong plastik di tangan Arman seharusnya membawa kehangatan. Malam ini istimewa. 12 tahun lalu, di tanggal yang sama, dia dan Hilya berjanji untuk saling mencintai dalam suka dan duka. Arman tersenyum tipis, membayangkan wajah istrinya akan berbinar saat melihat makanan favorit mereka sejak masa pacaran dulu. Namun, saat pintu rumah terbuka, keheningan menyambutnya. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang dingin dan menekan. Di ruang tengah, Hilya duduk bersandar di sofa. Cahaya kebiruan dari layar ponsel menerangi wajahnya yang cantik, namun tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak menoleh saat Arman menutup pintu. Jemarinya menari lincah di atas layar, sibuk dengan dunia maya yang belakangan ini semakin menariknya menjauh. "Assalamualaikum, sayang," sapa Arman lembut, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai merayap di dadanya. Dia meletakkan martabak di meja kopi. "Happy anniversary. Aku beliin martabak langganan kita." Hilya hanya bergumam pelan, matanya tak lepas dari ponsel. "Waalaikumsalam. Taruh saja di situ." Senyum Arman perlahan memudar. Dia duduk di samping Hilya, mencoba meraih tangan istrinya. "Hil, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu dingin sekali. Ini hari spesial kita, loh. Nggak mau makan bareng?" Hilya menarik tangannya dengan gerakan cepat, seolah sentuhan Arman adalah bara api. Akhirnya, dia menoleh. Tatapan matanya kosong, tak ada lagi binar cinta yang dulu selalu menyambut Arman pulang kerja. "Spesial apanya, Mas?" Suara Hilya datar, namun setiap katanya setajam pisau. 12 tahun, dan hidup kita cuma begini-begini saja. Membosankan. Jantung Arman serasa berhenti berdetak. "Maksud kamu apa, Hil? Aku kerja keras buat kita." "Cukup, Mas," potong Hilya dingin. Dia berdiri, menatap Arman dari ketinggian dengan sorot mata merendahkan yang belum pernah Arman lihat sebelumnya. "Aku capek pura-pura bahagia. Mulai malam ini, lupakan status suami istri di antara kita. Anggap saja kita cuma teman serumah. Urus hidupmu sendiri, aku urus hidupku sendiri. Jangan campuri urusanku, dan jangan harap aku melayanimu lagi." Tanpa menunggu jawaban, Hilya melangkah masuk ke kamar utama dan membanting pintu. Bunyi kunci diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati bagi pernikahan mereka. Arman terpaku di sofa, menatap nanar pada kotak martabak yang kini terasa dingin, sedingin hatinya yang baru saja remuk redam. Matahari pagi menembus celah gorden, namun tidak membawa kehangatan bagi Arman. Dia terbangun dengan leher kaku dan punggung yang nyeri setelah semalaman meringkuk di sofa ruang tamu. Suara putaran kunci pintu kamar utama yang terbuka membuat jantungnya berdegup kencang. Dia berharap kejadian semalam hanyalah mimpi buruk atau ledakan emosi sesaat. Namun, saat Hilya keluar dengan pakaian olahraga ketat yang tampak baru dan mahal, harapan itu pupus. Hilya melewati Arman begitu saja menuju dapur, seolah-olah pria yang telah menemaninya selama 12 tahun itu hanyalah perabot rumah yang tak bernyawa. Tidak ada sapaan, tidak ada aroma kopi yang biasanya disiapkan Hilya, dan tidak ada lagi kecupan di dahi sebelum memulai hari. "Hil, kita perlu bicara," suara Arman parau, mencoba memecah kebekuan. Hilya berhenti sejenak, namun punggungnya tetap membelakangi Arman. "Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Aku serius dengan ucapanku semalam. Kita hidup masing-masing sekarang." Hilya meletakkan sebuah kertas di atas meja makan. Arman mendekat dengan tangan gemetar. Di sana tertera daftar rincian biaya bulanan, listrik, air, internet, hingga biaya kebersihan lingkungan. Di bawahnya, Hilya menuliskan angka yang harus dibagi dua dengan presisi yang sangat kejam. "Mulai hari ini, semua tagihan dibagi dua. Aku sudah belanja kebutuhanku sendiri, jadi tolong jangan sentuh bahan makanan di dalam kulkas yang aku beli dengan uangku. Dan satu lagi," Hilya berbalik, menatap Arman dengan mata yang terasa sangat asing. "Jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin. Aku butuh privasi total." Dada Arman terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit pernapasan. "Hil, apa salahku? Kalau soal uang, aku akan berusaha lebih keras lagi. Tapi jangan hukum aku dengan cara seperti ini. 12 tahun kita bangun semuanya dari nol, Hil." Hilya tertawa sinis, sebuah tawa yang menyayat hati. "Dari nol? Dan setelah 12 tahun,
Kita masih di titik yang hampir sama, Mas. Aku lelah hidup pas-pasan sementara teman-temanku pamer tas baru dan liburan ke luar negeri. Aku tidak mau membuang sisa umurku hanya untuk menjadi pelayan pria yang tidak punya ambisi seperti kamu. Hilya mengambil botol minumnya dan melangkah menuju pintu depan, meninggalkan Arman yang terpaku menatap daftar tagihan di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa rumah yang ia cicil dengan darah dan keringat itu terasa seperti penjara yang sangat luas, di mana ia baru saja dijatuhi hukuman seumur hidup oleh orang yang paling ia cintai. Kertas rincian biaya yang ditinggalkan Hilya di atas meja makan itu perlahan merenyuk dalam genggaman Arman. Setiap angka yang tertera di sana terasa seperti paku yang dipukulkan tepat ke jantungnya. 12 tahun pengabdian, kerja keras, dan kesetiaan kini diringkas menjadi deretan nominal yang harus dibagi dua. Arman merasa bukan lagi seorang suami, melainkan penyewa kamar yang kehadirannya hanya ditoleransi demi berbagi beban tagihan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang sunyi. Rumah yang dulunya penuh dengan obrolan hangat tentang masa depan, kini berubah menjadi arena perang dingin yang melelahkan. Hilya benar-benar menjalankan rencananya. Dia memasak hanya untuk satu porsi, mencuci pakaiannya sendiri, dan menghabiskan sisa waktunya dengan mengurung diri. Arman sering melihat Hilya sibuk di depan cermin, mematut diri dengan hijab sutra motif terbaru yang tampak mahal, lalu tersenyum sangat lebar ke arah kamera ponselnya. Namun, seketika senyum itu hilang dan berganti wajah masam saat matanya tak sengaja beradu pandang dengan Arman. Bisa tidak kalau mau masuk ke dapur itu lihat-lihat dulu? Aku lagi ambil video untuk konten. Tegur Hilya Ketu suatu sore saat Arman hanya ingin mengambil segelas air. Ini rumah kita, Hil. Kenapa sekarang semuanya harus jadi rahasia? Suara Arman terdengar parau. Rumah kita? Mas, aku sudah bayar setengah dari listrik dan airnya. Ini area kerjaku sekarang. Jangan ganggu. Balas Hilya tanpa menoleh, jemarinya lincah mengedit video di ponselnya. Kecurigaan Arman mulai membuncah bukan hanya karena perubahan sikap Hilya, tapi karena cara istrinya itu memperlakukan ponselnya. Benda itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya yang tidak boleh disentuh atau dilihat siapapun. Hilya selalu meletakkan layar ponselnya menghadap ke bawah, dan dia mengganti kata sandinya berkali-kali dalam seminggu. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang mencekam. Arman terbangun dari sofa karena rasa haus yang membakar tenggorokan. Saat melewati kamar utama, dia melihat cahaya terang merembes dari bawah celah pintu yang tidak tertutup rapat. Terdengar suara tawa kecil Hilya, suara tawa yang sangat tulus, sangat renyah, suara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ditujukan untuk Arman. Rasa penasaran mengalahkan harga dirinya. Arman mendekat, menahan napas, dan mengintip dari celah pintu. Di sana, Hilya sedang berbaring menyamping, wajahnya diterangi cahaya ponsel. Matanya berbinar, seolah sedang menatap sesuatu yang paling indah di dunia. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar dengan bunyi denting yang nyaring. Arman menajamkan penglihatannya. Di sana terbaca sebuah nama kontak yang disimpan dengan nama Masa Depan. Pesannya singkat namun menghancurkan seluruh sisa kekuatan Arman. Tidurlah, sayang. Jangan biarkan si pengecut itu merusak mood MU. Sebentar lagi rencana kita berhasil, dan kamu akan bebas darinya. Tangan Arman gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Di dalam kegelapan ruang tamu, dia berdiri mematung. Hilya tidak hanya ingin mereka menjadi teman serumah, istrinya itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuangnya seperti sampah, demi masa depan yang sudah ia siapkan bersama pria lain. Nama, Masa Depan, itu terus berputar di kepala Arman seperti kaset rusak yang menyiksa batinnya. Semalaman dia tidak bisa memejamkan mata, hanya menatap langit-langit ruang tamu yang gelap sementara jantungnya berdegup kencang karena amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Sebutan, si pengecut, yang dikirimkan pria asing itu kepada istrinya terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. 12 tahun dia membanting tulang, mengabaikan egonya sendiri demi kenyamanan Hilya, dan kini dia hanya dianggap sebagai penghalang menuju masa depan orang lain. Pagi itu, suasana rumah terasa semakin mencekam. Hilya keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat kontras dengan status teman serumah yang dia gaungkan. Dia mengenakan hijab sutra berwarna pastel yang serasi dengan gamis elegannya. Riasan wajahnya tampak sempurna, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan untuk Arman. Wangi parfum yang mahal seketika memenuhi ruangan, namun bagi Arman, aroma itu tercium seperti pengkhianatan yang nyata.
Mau kemana, Hil? Rapi sekali, tanya Arman, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Hilya sibuk memakai jam tangan emasnya tanpa menoleh. Ada urusan dengan teman-teman. Sudah kubilang, jangan mencampuri urusanku, Mas. Ingat kesepakatan kita. Kesepakatan untuk jadi teman serumah, atau kesepakatan untuk mencari penggantiku. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Arman. Langkah Hilya terhenti. Dia berbalik dan menatap Arman dengan pandangan yang begitu dingin, seolah-olah pria di depannya adalah orang asing yang mengganggunya di jalan. Kalau kamu terus-menerus curiga dan bersikap dramatis seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku semakin muak berada di rumah ini. Tanpa kata pamit, Hilya melangkah keluar. Arman tidak tinggal diam. Dengan tangan gemetar, dia mengambil kunci motor tuanya dan mengikuti dari jarak jauh. Dia harus tahu siapa sosok yang disebut Hilya sebagai masa depan. Di sebuah persimpangan jalan besar, tak jauh dari kompleks perumahan mereka, Hilya berhenti. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam menepi di depannya. Arman mematikan mesin motornya di balik pohon besar. Matanya memanas melihat pemandangan di depannya. Seorang pria perlente turun dari mobil, membukakan pintu untuk Hilya dengan sangat sopan. Senyum yang merekah di bibir Hilya saat menyambut pria itu adalah senyum yang dulu menjadi alasan Arman untuk bertahan hidup, senyum yang kini telah dicuri oleh orang lain. Saat mobil itu melaju pergi, Arman merasa dunianya benar-benar runtuh. Pria itu tampak sangat mapan, sangat berkuasa, dan sangat kontras dengan dirinya yang hanya seorang karyawan dengan seragam yang mulai pudar warnanya. Namun, di tengah rasa hancurnya, sebuah tekad muncul di mata Arman. Dia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lebih jauh. Jika Hilya menginginkan perang dalam diam, maka Arman akan memberikan perlawanan yang tidak akan pernah disangka-sangka oleh istrinya itu. Debu jalanan dan asap knalpot dari mobil mewah itu seolah menyumbat paru-paru Arman, namun rasa sesak di dadanya jauh lebih menyakitkan. Dengan tangan yang masih gemetar, dia memacu motor tuanya, menjaga jarak agar tidak tertangkap basah namun tetap bisa mengawasi kemana arah perginya separuh jiwanya tersebut. Di bawah terik matahari yang menyengat, Arman merasa seperti orang asing yang sedang menguntit kebahagiaan orang lain, padahal wanita di dalam mobil itu adalah istri sah yang telah ia dampingi selama belasan tahun. Mobil itu berhenti di sebuah kafe berkonsep estetik di pusat kota, tempat di mana harga satu cangkir kopinya mungkin setara dengan jatah makan Arman selama 2 hari. Arman memarkir motornya di sudut tersembunyi, lalu dengan langkah berat, dia mendekati jendela kaca besar kafe tersebut. Dari balik pilar beton, dia melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Hilya duduk berhadapan dengan pria itu. Tak ada lagi wajah masam atau bibir yang tertekuk dingin seperti saat di rumah. Hilya tertawa lepas, matanya berbinar, dan sesekali dia memperbaiki letak hijabnya dengan gerakan yang manja, gerakan yang dulu selalu membuat Arman jatuh cinta berulang kali. Di atas meja, tangan pria itu bergerak maju dan menggenggam jemari Hilya. Hilya tidak menepis. Dia justru membalas genggaman itu dengan erat, seolah-olah pria di hadapannya adalah pelabuhan yang selama ini dia cari. Arman mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan yang menggigil hebat, dia mulai merekam setiap detik pengkhianatan itu. Air mata nyaris jatuh, namun dia menahannya kuat-kuat. Dia harus kuat. Dia harus melihat siapa sebenarnya pria ini. Saat pria itu memiringkan wajahnya untuk membisikkan sesuatu ke telinga Hilya, Arman tertegun. Wajah itu tampak familiar. Setelah mencari di ingatan terdalamnya, Arman menyadari bahwa pria itu adalah Randy, mantan kekasih Hilya di masa kuliah yang dulu ditinggalkan Hilya karena tidak memiliki masa depan finansial yang jelas. Kini, roda nasib sepertinya telah berputar. Randy kembali dengan segala kemewahan yang tidak bisa Arman berikan, dan Hilya dengan mudahnya berpaling, menganggap 12 tahun perjuangannya bersama Arman hanyalah sebuah kesalahan waktu. Kalimat, "Kita cuma teman serumah," kini terdengar jelas maknanya di telinga Arman. Itu bukan sekadar permintaan ruang, melainkan sebuah pengusiran halus bagi Arman dari hati Hilya yang telah dihuni orang lain. Arman menyimpan ponselnya ke dalam saku. Rasa sedihnya perlahan menguap, digantikan oleh bara amarah yang dingin. Hilya menganggapnya remeh karena dia hanyalah karyawan biasa, namun Hilya lupa satu hal. Arman adalah pria yang membangun segalanya dari nol, dan dia tahu betul bagaimana cara meruntuhkan sesuatu hingga ke dasarnya. Langkah Arman terasa sangat berat saat memasuki rumah yang kini terasa seperti kuburan bagi kenangannya.
Bayangan tangan Hilya yang menggenggam erat jemari Randy di kafe tadi terus berputar di pelupuk matanya, membakar sisa-sisa kesabaran yang selama ini ia jaga. Ia menatap ruang tamu yang sunyi, tempat di mana Hilya dengan angkuh mendeklarasikan status teman serumah. Kini Arman sadar, status itu hanyalah tameng agar Hilya bisa bebas berkhianat tanpa merasa bersalah, sementara ia tetap memanfaatkan fasilitas dan keamanan yang diberikan Arman. Amarah yang dingin mulai menguasai akal sehatnya. Arman melangkah menuju kamar utama yang kini terkunci bagi dirinya. Dengan kunci cadangan yang selama ini tersimpan di gudang, ia membuka pintu itu perlahan. Bau parfum yang tadi pagi ia cium masih tertinggal di sana, namun ia tidak sedang mencari aroma. Ia mencari bukti. Arman mulai menggeledah meja rias Hilya, tempat di mana puluhan koleksi hijab mahal tertumpuk rapi. Di balik tumpukan hijab sutra yang paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan sedikit paksaan, kotak itu terbuka. Di dalamnya, tersimpan sebuah buku tabungan atas nama pribadi Hilya dan beberapa lembar laporan mutasi rekening yang dicetak secara berkala. Mata Arman membelalak saat melihat angka-angka yang tertera di sana. Selama setahun terakhir, ada aliran dana keluar masuk yang sangat besar. Hilya ternyata tidak hanya membagi tagihan rumah tangga demi kemandirian, tapi dia telah memanipulasi uang belanja bulanan yang selama ini diberikan Arman. Hilya sengaja mengaku harga kebutuhan pokok naik, padahal sebagian besar uang itu dialihkan ke rekening rahasianya. Bukan itu yang paling menyakitkan. Arman menemukan catatan transfer rutin ke sebuah rekening yang ia kenali sebagai milik ibu Hilya, mertuanya yang selama ini selalu ikut menekannya karena masalah ekonomi. Ternyata, selama ini Hilya membangun narasi bahwa Arman adalah suami yang pelit dan tidak becus di depan keluarganya, sambil diam-diam menimbun harta untuk modal kabur bersama Randy. 12 tahun aku memberikan segalanya, dan kamu memperlakukanku seperti sapi perahan, bisik Arman dengan suara bergetar. Ia mengambil ponselnya, memotret setiap lembar bukti pengkhianatan finansial itu. Di luar, suara mobil berhenti di depan pagar. Itu Hilya yang pulang dari kencannya. Arman segera merapikan kembali kotak itu dan keluar dari kamar sebelum Hilya masuk. Di balik kegelapan ruang tengah, Arman menanti dengan dada sesak. Ia tidak lagi menangis. Kesedihannya telah mati, digantikan oleh rencana besar yang akan membuat Hilya menyesal telah menganggapnya sebagai si pengecut yang bisa terus dibodohi. Suara derit pagar dan mesin mobil yang menjauh menjadi penanda kembalinya Hilya ke sangkar yang ia benci. Arman tetap bergeming di kursi meja makan dalam kegelapan, membiarkan detak jantungnya menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruangan. Saat pintu depan terbuka, cahaya dari lampu teras menerobos masuk. Siluet Hilya berdiri di sana dengan keanggunan yang terasa sangat palsu bagi Arman. Hilya terkejut melihat sosok Arman yang duduk mematung di kegelapan. Ia segera menyalakan lampu ruang tengah. Wajahnya yang tadi ceria seketika berubah menjadi ketus. Masih belum tidur, Mas? Ingat, kita sudah sepakat untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Mau aku pulang jam berapapun, itu bukan urusanmu lagi. Arman tidak menjawab dengan amarah. Ia justru menggeser sebuah buku tabungan berwarna biru ke tengah meja, tepat di bawah sorot lampu. Hilya tertegun. Langkahnya tertahan, dan rona merah di pipinya mendadak pudar berganti pucat pasi. Maksudnya apa ini? Tanya Hilya, suaranya sedikit bergetar namun tetap berusaha terdengar angkuh. 12 tahun, Hil. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak keringat yang aku jatuhkan untuk memastikan kamu bisa makan enak dan tidur nyenyak. Suara Arman sangat tenang, namun nadanya menyimpan luka yang sangat dalam. Tapi melihat kamu menimbun uang belanja yang aku beri, memfitnahku di depan ibumu, dan menggunakannya untuk bersenang-senang dengan pria lain itu di luar logikaku sebagai manusia. Hilya terdiam sejenak, namun kemudian dia justru tertawa sinis. Ia melempar tas mahalnya ke atas kursi dan menatap Arman dengan pandangan penuh kebencian. Oh, jadi sekarang kamu jadi mata-mata? Baguslah kalau kamu sudah tahu. Aku tidak akan merasa bersalah, Mas. Uang itu adalah kompensasi atas waktu yang terbuang selama 12 tahun menikah dengan pria tidak berguna seperti kamu. Hilya melangkah mendekat, jarinya menunjuk tepat di depan wajah Arman. Randy bisa memberiku segalanya dalam 1 hari, sesuatu yang tidak bisa kamu berikan meski kita hidup 1000 tahun lagi. Kita memang cuma teman serumah, Mas. Dan jujur saja, melihat wajahmu setiap hari membuatku mual. Kamu itu cuma batu sandungan buat masa depanku.
Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat tepat di bekas luka yang sama. Arman menatap istrinya, wanita yang dulu ia puja, dan menyadari bahwa sosok Hilya yang ia cintai sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah wanita asing yang haus akan harta dan pengakuan. Masa depan, ya. Arman berdiri pelan, mengambil kembali buku tabungan itu. Kalau begitu, persiapkan dirimu, Hil. Karena masa depan yang kamu bayangkan mungkin tidak seindah yang kamu rencanakan malam ini. Arman melangkah pergi meninggalkan Hilya yang masih berdiri dengan keangkuhannya, tanpa tahu bahwa Arman baru saja memicu bom waktu yang akan menghancurkan seluruh rencana indahnya bersama Randy. Masa depan yang dibayangkan Hilya ternyata bukan sekadar pelarian batin, melainkan sebuah rencana penghancuran yang terstruktur. Setelah malam konfrontasi yang dingin itu, rumah mereka benar-benar berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tak ada lagi kata-kata yang terucap, bahkan untuk sekadar membagi tagihan. Hilya seolah sudah menganggap Arman tidak ada. Ia sibuk menelepon dengan suara manja yang sengaja dikeraskan agar Arman mendengar betapa bahagianya ia bersama Randy. Puncaknya terjadi pada suatu sore saat Arman baru saja pulang kerja. Di atas meja makan, bukan lagi martabak atau tagihan listrik yang menanti, melainkan sebuah map coklat berisi surat gugatan cerai. Hilya berdiri di dekat jendela, menyilangkan tangan di dada dengan tatapan penuh kemenangan. Aku sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama. Aku juga menuntut pembagian harta Gonogini, termasuk rumah ini dan setengah dari tabunganmu, ucap Hilya tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Arman menarik kursi, membaca setiap poin dalam surat itu dengan teliti. Kamu menuntut rumah yang cicilannya masih aku bayar dengan lembur setiap malam, Hil? Kamu menuntut tabungan yang bahkan tidak pernah cukup karena kamu selalu minta lebih. Hilya berjalan mendekat, mengetukkan kukunya yang baru saja dihias di salon mahal ke atas meja. Itu hakku sebagai istri yang sudah kamu telantarkan secara batin selama ini. Aku punya bukti kalau kita sudah tidur terpisah dan kamu tidak lagi mempedulikanku. Jangan harap bisa keluar dari pernikahan ini tanpa memberiku modal untuk hidup baru. Hilya tidak tahu bahwa di balik ketenangan Arman, ada sebuah rahasia besar yang ia simpan rapat. Beberapa hari yang lalu, perusahaan tempat Arman bekerja telah meresmikan promosi jabatan dan bonus besar atas prestasi kerjanya selama 10 tahun terakhir. Nilainya sangat fantastis, cukup untuk membeli 2 rumah seperti yang mereka tempati sekarang. Namun, Arman telah meminta bagian legal perusahaannya untuk menunda pencairan bonus itu hingga urusan perceraiannya selesai. Kamu yakin dengan ini, Hil? Tidak ada jalan kembali? Tanya Arman pelan, memberikan kesempatan terakhir. Jalan kembali ke kemiskinanmu? Tidak, terima kasih, sahut Hilya sinis. Randy sudah menyiapkan pengacara terbaik untukku. Kamu lebih baik siapkan mental untuk keluar dari rumah ini hanya dengan pakaian yang kamu pakai. Arman hanya mengangguk pelan sambil menandatangani berkas tersebut. Ia menatap Hilya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kemuakan. Hilya merasa di atas angin. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat kemiskinannya sendiri, sementara pria yang ia remehkan sebagai si pengecut sedang memegang kendali penuh atas kehancuran yang akan menimpanya. Tinta pulpen yang digoreskan Arman di atas surat gugatan itu terasa seperti tanda tangan di atas surat pembebasannya sendiri. Hilya menyambarnya dengan kasar, memasukkannya ke dalam tas bermereknya seolah-olah kertas itu adalah tiket menuju surga. Bagi Hilya, tanda tangan itu adalah akhir dari penderitaannya selama 12 tahun dan awal dari kehidupan mewah bersama Randy. Ia tidak lagi memedulikan Arman. Baginya, pria itu kini hanyalah benar-benar teman serumah yang sedang menunggu waktu untuk diusir. Keesokan harinya, Hilya mulai mengemas barang-barangnya dengan terburu-buru. Ia membuang barang-barang lama pemberian Arman ke tempat sampah, seolah ingin menghapus setiap jejak kenangan mereka. Ia sibuk menelepon Randy, merencanakan pertemuan untuk merayakan kemenangan mereka. Namun, nada sambung yang biasanya langsung diangkat, kini hanya menyisakan suara operator. Mungkin dia sedang rapat penting, gumam Hilya menenangkan dirinya sendiri. Ia mencoba lagi, 1 kali, 5 kali, hingga 10 kali. Tetap tidak ada jawaban. Rasa gelisah mulai merayap saat Hilya mencoba memeriksa saldo di rekening rahasianya, rekening tempat ia menimbun uang belanja selama setahun ini. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Saldo yang seharusnya berisi ratusan juta rupiah kini hanya menyisakan angka 0. Di riwayat transaksi,
Terlihat pemindahan dana besar-besaran ke sebuah rekening atas nama perusahaan investasi bodong yang ternyata dikelola oleh Randy. Ponsel Hilya bergetar. Sebuah pesan masuk, tapi bukan dari Randy. Itu adalah pesan dari nomor asing yang mengirimkan sebuah foto. Randy sedang berada di bandara dengan seorang wanita lain, membawa koper-koper besar. Pesan di bawahnya tertulis, "Terima kasih atas modalnya, Hilya. Sampaikan salamku pada suamimu yang sabar itu. Dia benar, kamu memang terlalu mudah dibodohi oleh kemilau palsu." Dunia Hilya seketika runtuh. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai kamar yang sudah berantakan. Di saat itulah, Arman muncul di ambang pintu. Pria itu tidak lagi memakai seragam kusamnya, melainkan kemeja rapi yang pas di badannya. Wajahnya tenang, tidak ada kemarahan, hanya ada rasa iba yang dingin. "Mencari Randy, Hil?" tanya Arman pelan. Hilya menatap Arman dengan mata sembab. "Mas, Randy, dia membawa lari semua uangku. Uang yang aku kumpulkan." "Bukan uangmu, Hil. Itu uangku yang kamu curi sedikit demi sedikit," potong Arman tajam. "Aku sudah tahu siapa Randy sejak awal. Dia penipu ulung yang memang mengincar wanita-wanita haus pengakuan seperti kamu. Aku membiarkanmu memberikan uang itu padanya, karena itulah harga yang harus aku bayar untuk melihat wajah aslimu." Hilya merangkak mendekati Arman, mencoba meraih kaki suaminya. "Mas, tolong aku hilaf. Kita masih punya rumah ini, kan? Kita bisa mulai lagi." Arman mundur satu langkah, menghindari sentuhan Hilya. "Rumah ini sudah aku jual kemarin, Hil. Dan karena kamu menuntut bagi hasil, kamu akan mendapatkan bagianmu setelah dipotong semua utang yang Randy tinggalkan atas namamu. Kamu benar, kita cuma teman serumah. Dan sekarang, masa sewa rumah ini sudah habis. Kamu harus pergi." Hilya terisak di atas lantai dingin yang dulu selalu ia bersihkan dengan penuh cinta, namun belakangan ia injak dengan keangkuhan. Suara tangisnya parau, memanggil nama Arman dengan sisa-sisa harapan yang sia-sia. Namun, nama itu kini terasa asing di lidahnya sendiri. Dinding rumah yang dulu ia bangga-banggakan sebagai wilayah pribadinya, kini terasa seperti reruntuhan yang siap menguburnya hidup-hidup. Kenyataan bahwa ia telah dikhianati oleh Randy dan kehilangan Arman dalam waktu bersamaan adalah pukulan yang lebih mematikan daripada kemiskinan manapun. Arman keluar dari kamar dengan satu koper kecil di tangannya. Hanya itu yang ia bawa. Ia meninggalkan semua perabotan mewah, televisi besar, dan kenangan pahit di rumah itu. Wajahnya tampak begitu lega, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak butuh harta gono gini yang diributkan Hilya. Promosi jabatannya dan bonus yang tertunda sudah lebih dari cukup untuk membangun hidup baru yang jauh lebih layak. "Mas, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. 12 tahun, Mas. Apa semua itu tidak ada artinya bagimu?" ratap Hilya sambil mencoba memegang ujung celana Arman. Arman berhenti tepat di ambang pintu, tempat di mana Hilya dulu sering menyambutnya pulang dengan senyuman sebelum racun dunia maya mengubahnya. Ia menatap Hilya dengan pandangan yang kosong. 12 tahun itu sangat berarti bagiku, Hil. Tapi bagimu, itu hanya waktu yang terbuang untuk menunggu pria yang lebih kaya. Kamu sendiri yang bilang kita cuma teman serumah, kan? Nah, sekarang masa kontrak teman itu sudah selesai. Aku tidak punya kewajiban apapun lagi padamu. Arman melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di depan pagar, sebuah mobil kantor yang rapi sudah menunggunya. Ia menyerahkan kunci rumah kepada petugas agen properti yang telah ditunjuk untuk mengurus sisa administrasi penjualan rumah tersebut. Hilya berdiri di teras dengan hijab yang berantakan dan mata sembab, menatap mobil Arman yang perlahan menjauh dan menghilang di belokan jalan. Ia kini benar-benar sendirian. Teman-teman sosialitanya menghilang setelah tahu ia bangkrut, Randy entah berada di belahan bumi mana dengan uang curiannya, dan Arman, satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya, telah ia usir dengan tangannya sendiri. Keserakahan telah membawanya kembali ke titik nol, namun kali ini tanpa ada Arman yang bersedia merangkak bersamanya dari bawah. Kesimpulan penutup, kisah Arman dan Hilya mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Ketika seseorang lebih memilih silau kemewahan sesaat dan meremehkan perjuangan pasangannya yang tulus, maka kehancuran hanyalah masalah waktu. Jangan pernah menganggap pasanganmu hanya sebagai teman serumah, saat mereka telah memberikan seluruh hidupnya untukmu.
Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Arman? Apakah dia terlalu tega meninggalkan Hilya yang sedang terpuruk? Atau justru itu adalah karma yang pantas untuk seorang pengkhianat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita drama kehidupan yang menguras emosi lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.